Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Pratama, NIM 2011103010089. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian untuk mata kuliah Oceanografi Perikanan. Mengapa biologi reproduksi sangat berpengaruh pada pengolahan perikanan? Karena biologi reproduksi merupakan proses bereproduksinya ikan untuk menghasilkan spesies baru. Di mana dengan adanya biologi reproduksi untuk pengolahan perikanan itu sangat berguna karena untuk di suatu perairan itu sangat penting akan stok ikan, sehingga pada saat ikan memijah, ikan akan menghasilkan spesies baru untuk memperlanjutkan rantai makanan yang ada di perairan. Nah, untuk pengolahan perikanan sendiri, para nelayan itu akan menangkap ikan di dalam perairan untuk menjadi target utama dalam pengolahan perikanan, sehingga pada saat melakukan perikanan ikan itu sangat penting dalam reproduksi karena aspek reproduksi itu merupakan proses untuk menjaga kestabilitasan ikan agar tidak terjadinya kepunahan sehingga bisa terjadinya kelestarian ikan tersebut. Musim pemijahan ikan biasanya ditentukan berdasarkan jenis spesies ikannya karena setiap spesies ikan mempunyai musim pemijahan yang berbeda-beda pada bulan tertentu sehingga dapat kita lihat dari tingkat kematangan pada ikan tersebut. Nah, untuk setiap tingkat kematangan guna ikan itu mempunyai dampak yang berbeda-beda dan waktu lamanya memijah pada ikan tersebut. Musim pemijahan bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal, di mana untuk faktor internalnya biasa dipengaruhi oleh spesiesnya, umur, dan juga pada kesetiaan hormonnya. Sedangkan untuk faktor eksternalnya biasanya pemijahan dipengaruhi oleh suhu perairan dan juga jenis makanan dan kondisi lingkungan tersebut. Dapat kita ambil contoh yaitu ikan cakalang yang merupakan ikan oceanic sehingga dapat diasumsikan bahwa ikan itu siap untuk memijah bermigrasi keluar dari fishing groundnya menuju spawning ground untuk memijah. Nah, dapat kita lihat bahwasannya ikan cakalang ini merupakan ikan yang memijah pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juli, dan Agustus. Di mana pada bulan-bulan tersebut, disitulah ikan cakalang ini melakukan proses pemijahan. Ikan mempunyai tujuan untuk melakukan migrasi, yaitu untuk memijah, mencari makanan, dan menemukan tempat yang sesuai untuk lingkungannya. Berdasarkan cara menentukan pola migrasi ikan, bisa kita lihat berdasarkan kapan ikan itu memijah. Biasanya, ikan akan memijah pada saat sudah mencapai TKG tingkat 4. Tetapi, sebelumnya, ikan akan memulai bermigrasi pada TKG tingkat 1, walaupun tidak semua ikan melakukannya. Nah, sebagai contoh, dapat kita lihat pada ikan cakalang, di mana kita akan menemukan bahwasannya ikan cakalang akan melakukan migrasi pada tingkat 3 dan pada tingkat 4 TKG-nya. Nah, dan biasanya pada tingkat tersebut itu terjadi pada bulan Januari, bulan Maret, April, dan Mei. Nah, setelah itu kita dapat menentukan pola migrasi dengan melihat kapan ikan itu akan mencari makanan dan tempat kesesuaian dalam menemukan lingkungannya. Sehingga dalam menentukan pola migrasi, kita dapat melihat berdasarkan tujuan tersebut. Pada migrasi ikan itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternalnya, di mana untuk pada faktor internalnya itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi ikan tersebut. Nah, berdasarkan spesiesnya, biasanya untuk spesies sendiri itu tergantung kapan siap dia untuk bermigrasi. Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya itu biasanya itu dari kondisi lingkungannya. Nah, di mana dalam kondisi lingkungan itu sudah tidak ada lagi makanan tersedia dan juga itu merasa ikan tersebut sudah terancam keberadaannya oleh predator. Nah, sehingga ikan itu akan melakukan migrasi untuk mencari tempat yang sesuai dengan kondisi di mana dia nyaman untuk menetap sebagai habitatnya. Dan juga biasanya itu migrasi ikan itu dipengaruhi oleh pencemaran lingkungannya, di mana jika perairannya sudah di tempat tinggalnya tidak aman lagi bagi dia, sudah tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya, ikan tersebut akan melakukan migrasi ke tempat untuk mencari lingkungan yang sesuai dengan kenyamanan pada habitatnya. Nah, pada penangkapan ikan itu memiliki terkaitan pada pola migrasi, di mana pada saat kita akan melakukan proses penangkapan ikan, maka kita akan melihat dulu kondisi lingkungannya, di mana kondisi lingkungannya itu bagus nggak. Kita dapat melihatnya dari perairannya tercemar tidaknya, di mana juga kita pada migrasi ikan itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternalnya, di mana untuk pada faktor internalnya itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi ikan tersebut. Nah, berdasarkan spesiesnya,
Biasanya untuk spesies sendiri itu tergantung kapan siap dia untuk bermigrasi. Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya itu biasanya itu dari kondisi lingkungannya. Nah, di mana dalam kondisi lingkungan itu sudah tidak ada lagi makanan tersedia dan juga itu merasa ikan tersebut sudah terancam keberadaannya oleh predator. Nah, sehingga ikan itu akan melakukan migrasi untuk mencari tempat yang sesuai dengan kondisi di mana dia nyaman untuk menetap sebagai habitatnya. Dan juga biasanya itu migrasi ikan itu dipengaruhi oleh pencemaran lingkungannya, di mana jika perairannya sudah di tempat tinggalnya tidak aman lagi bagi dia, sudah tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya, ikan tersebut akan melakukan migrasi ke tempat untuk mencari lingkungan yang sesuai dengan kenyamanan pada habitatnya. Nah, pada penangkapan ikan itu memiliki terkaitan pada pola migrasi, di mana pada saat kita akan melakukan proses penangkapan ikan, maka kita akan melihat dulu kondisi lingkungannya, di mana kondisi lingkungannya itu bagus nggak, kita dapat melihatnya dari perairannya tercemar tidaknya. Pola migrasi ikan dapat dipengaruhi oleh faktor fisika dan juga faktor kimia, karena faktor tersebut mempunyai dampak besar untuk distribusi dan kelimpahan ikan. Nah, untuk faktor kimia sendiri, itu terdapat yang namanya pH, oksigen terlarut, yang mana baik untuk metabolisme, nutrien, dan bahan pencemar. Di mana pada nutrien itu terdapat yang namanya proses fotosintesis pada plankton, sehingga di tempat tersebut akan terdapat yang nama ikan karena plankton sebagai sumber makanan pada ikan. Kemudian salinitas ini sangat berpengaruh pada produksi ikan dan juga pH perairan. Nah, untuk faktor fisikanya ada suhu, arus gelombang, angin, dan juga kecerahan dan sedimen. Nah, untuk arus sendiri, gelombang dan angin itu akan mempengaruhi plankton sehingga ikan akan terus bermigrasi untuk mendapatkan sumber makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Strategi adaptasi ikan pada perubahan kondisi laut itu biasanya terjadi berdasarkan dari faktor internal dan faktor eksternal pada ikan tersebut juga. Dimana pada faktor eksternal itu dia itu akan melakukan migrasi. Karena pada saat terjadinya perubahan iklim, maka ikan itu akan melakukan proses migrasi ke tempat yang lebih nyaman dalam berkembang biak. Nah, jadi pada saat perubahan iklim itu, biasanya perubahan iklim itu akan meningkatnya pH perairan juga salinitas perairan, dan sehingga ikan yang tidak mencapai salinitas tersebut, maka dia akan melakukan migrasi untuk mencari perairan yang sesuai dengan kondisi habitatnya. Nah, juga dan untuk faktor internalnya itu pada osmoregulasi ikan tersebut, di mana pada saat pemanasan global biasanya ikan itu akan melakukan ketahanan fisiknya, di mana dia itu akan melakukan osmoregulasi, yaitu keseimbangan cairannya, di mana pada saat pemanasan global ini dia akan mengeluarkan cairan untuk menstabilisasikan kondisi tubuhnya pada saat terjadinya pemanasan global tersebut.